Oke, di sini kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan capaian output ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi terkait dengan capaian output oleh Ibu Kepala KPPN bahwa capaian output ini merupakan indikator IPA dengan nilainya yang nilai terbesar ya. Yang terbesar ada 25%. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan capaian output ini dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan demo aplikasinya seperti apa. Bapak Ibu nggak usah takut, sebenarnya pengisiannya mirip ya dengan aplikasi SAS, justru malah dipersimpel dan lebih gampang pada aplikasi Sakti. Oke, di sini kalau kita lihat sebenarnya masih ada setengah lagi satker di lingkup KPPN yang belum hadir ya. Di sini masih hanya 39-40 ya, 40 yang baru sekitar 30-an lah karena rata-rata banyak dari KPPN juga. Tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin Bapak Ibu juga yang mungkin satu kementerian bisa saling menjelaskan, bisa saling membantu ya, karena sesama Kemenak, sesama unit eselon 1. Oke. Langsung saja ini saya share screen. Oke, nah di sini ada mekanisme pengisian dan pelaporan capaian output di aplikasi Sakti tahun 2022. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan-perbedaan pada aplikasi yang biasa Bapak Ibu gunakan selama ini adalah aplikasi SAS. Nah, pada tahun 2021 kemarin, sekarang kita menggunakan aplikasi Sakti tahun 2022. Kenapa kita menggunakan aplikasi Sakti? Nah, dengan aplikasi Sakti ini dapat kita lihat perbedaannya dengan aplikasi SAS. Di mana kalau aplikasi SAS itu dulu database-nya masih terpisah, makanya kita dulu itu masih harus ngambil ADK dari aplikasi SAS terus kita upload. Nah, kalau di aplikasi Sakti itu kita tidak perlu ada ambil ADK, tidak perlu upload, tinggal kirim. Dia otomatis masuk ke Komspan karena dia sudah menggunakan database yang terintegrasi. Terus proses pencatatan SP2D dulu di Sakti, sekarang dia perekaman SP2D sudah menjadi hitungan dari capaian output. Terus kewenangan pengisian data pada operator komitmen. Jadi dulu di aplikasi SAS itu kita isi dari operator, nanti ada dari persetujuan dari PPK, user SAS-nya PPK. Sekarang dia dilakukan dari operator komitmen semua. Ya. Terus kewenangan kirimnya juga di aplikasi Sakti tinggal langsung dari operator semua. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa yang disempurnakan untuk pengisian capaian output dari yang biasa kita kerjakan selama ini di tahun 2021 ke 2022. Yaitu di tahun 2022 itu ada penambahan fitur otomasi untuk pengisian data untuk output dengan target satu layanan. Jadi Bapak Ibu semua yang program kerjanya itu banyak yang bersifat layanan. Jadi kalau dia sifatnya itu layanan, Bapak Ibu semua tidak perlu melakukan penginputan capaian output itu secara manual. Jadi sudah disediakan menu untuk menghitung otomatis. Ya, jadi kalau memang yang kita lihat selama ini kebanyakan di Pasatker KPPN Bali G itu sifatnya memang layanan ya. Nah, jadi nanti dia ada fitur otomatis. Tapi dia kalau bukan layanan tetap kita masih harus menginput secara manual. Nah, contohnya kalau yang lain contoh pembayaran gaji, ya, tukin dan segala macam yang sifatnya itu rutin ya bulanan nanti bisa menggunakan menu otomatis. Kemudian pusdata realisasi anggaran dilakukan terjadwal terus-menerus sementara capaian dilakukan pada saat Satker mengirim data. Nah, jadi kalau pada aplikasi Sakti, Bapak Ibu bisa menginput data realisasi di capaian output itu sepanjang bulan, selama Bapak Ibu sudah bisa memastikan bahwa
dalam kegiatan itu tidak ada lagi realisasi sampai akhir bulan. Jadi contohnya, umpamanya kita ada belanja barang supaya pembelian ATK. Jadi tanggal 15 pada bulan berkenan itu kita sudah tahu bahwa tidak ada lagi belanja nanti sampai akhir bulan. Jadi tanggal 15 itu adalah terakhir kita belanja ATK. Jadi itu sudah bisa langsung kita input. Ya, jadi kita tidak perlu menunggu sampai akhir bulan dulu, selesai dulu bulan berkenaan, baru kita input, enggak. Ya, jadi kalau kita sudah memastikan bahwa dalam satu kegiatan itu dia sudah selesai belanja bulanannya, tidak ada lagi belanja sampai akhir bulan, maka bisa kita input capaian outputnya. Ya. Kemudian open period pertama pelaporan capaian output dibuka bulan berjalan sampai dengan 5 hari kerja pertama bulan berikutnya. Kalau tahun kemarin itu dia 10 hari, untuk tahun 2022 itu hanya 5 hari kerja. Nah, kenapa hanya 5 hari kerja? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penginputannya itu dia bisa dilakukan selama bulan berjalan. Ya, jadi ya, kita minta Bapak Ibu di satuan kerja untuk tidak menumpuk penginputan capaian outputnya. Ya, jadi diusahakan umpamanya kalau kita sudah tahu bahwa belanja kita untuk satu kegiatan itu sudah selesai dalam bulan berkenaan, silahkan langsung diinput supaya nanti karena waktunya dikasih cukup singkat, yaitu 5 hari kerja, 5 hari kerja ya Bapak Ibu, bukan 5 hari kalender. Jadi nanti sepanjang bulan itu silahkan diinput satu persatu. Jadi nanti pada saat awal bulan itu tinggal sedikit yang harus kita input. Kemudian pengisian data dapat dilakukan sejak awal bulan. Ini tadi yang saya sampaikan tadi, sejak awal bulan silahkan dilakukan penginputan datanya. Tapi diingat ya Bu ya, Bapak Ibu, penginputan yang dimaksud mana tadi? Dapat dilakukan sejak awal bulan ini apabila belanjanya telah selesai. Jadi jangan nanti umpamanya sudah diinput, terus ada lagi belanja, ada lagi realisasi, outputnya tidak diupdate, isian capaian outputnya tidak diupdate. Jadi benar-benar kita pastikan dulu bahwa tidak ada lagi belanja untuk kegiatan tersebut, baru kita input. Oke. Kemudian penambahan fitur pada user PPK umum tombol kirim apabila seluruh RO telah diinput. Jadi pengalaman di tahun 2021 yang kita alami itu banyak satker yang sama sekali tidak mengisi. Sebenarnya dia mengirim laporan capaian output, tapi sebatas untuk memenuhi kewajiban. Jadi dia langsung tidak ada membuat perhitungan RO-nya, PCRO-nya, itu tidak diinput, dia cuma input keterangan, langsung kirim ke KPPN karena ADK-nya terbentuk, diupload ke aplikasi Omspan, statusnya sudah melaporkan. Jadi tidak dapat tidak kena teguran, sifatnya seperti itulah. Jadi untuk di tahun 2022 ini itu sudah dikunci, dapat dilakukan pelaporan ke KPPN apabila seluruh RO-nya telah diinput. Jadi kalau ada satu aja yang tidak diinput, maka tombol kirim yang ada di aplikasi Sakti itu akan tidak aktif. Jadi tidak bisa diklik tanda kirim. Jadi semuanya harus terisi dulu. Jadi nanti tidak ada lagi yang melaporkan capaian output ke KPPN hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan. Ya, jadi nanti harus benar-benar diinput ya Bapak Ibu. Kemudian monef output yang bersifat prioritas berdasarkan tagging prioritas nasional, bukan lagi referensi output strategis. Nah, kalau untuk yang prioritas nasional ini nanti kita bisa lihat di aplikasi Saktinya itu Bapak Ibu yang punya kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas nasional itu dia nanti sudah di tagging sendiri oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memilah-milah atau fokus untuk memisahkan mana yang prioritas nasional atau strategis dan yang tidak termasuk di antara keduanya itu. Di Sakti itu sudah dipisah langsung, sudah ada tandanya, nanti di situ ada PN ya, namanya prioritas nasional. Nah, kemudian penambahan komponen ketepatan waktu dalam penilaian IPA capaian output, ketepatan waktu berdasarkan timestamp tanggal kirim data. Jadi begini Bapak Ibu, jadi kalau
pengiriman data capaian output ini kan dia sampai dengan 5 hari ya, 5 hari kerja setiap awal bulan, 5 hari kerja setiap awal bulan. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu penilaian IKPA-nya itu menilai dengan ketepatan waktu penyampaian ke KPPN. Jadi kalau tahun kemarin dia untuk penyampaian ke KPPN itu dia masih melihat dari isian capaian output-nya saja. Sekarang dia selain isian capaian output juga pengirimannya itu makin cepat, nilai IPA-nya makin bagus. Ya. Jadi jangan karena umpamanya 5 hari kerja, jadi ditunggu sampai hari kelima baru diupload ke KPPN. Sebisanya satker di KPPN Bali G itu semua tanggal 1 atau sampai tanggal 2 lah, itu semua sudah masuk semua capaian output-nya. Karena sudah disediakan menu otomatis yang kita hitung capaian output-nya, yang kita input realisasinya itu tinggal sedikit. Jadi kita harap nanti mulai dari bulan April ya, April nanti sampai dengan Desember itu satker di lingkup KPPN Bali itu tanggal 2 lah, itu sudah selesai semua capaian output-nya. Ya. Karena tidak ada lagi untuk upload data ke aplikasi, tarik data dari aplikasi, atau persetujuan dari PPK. Jadi semua langsung tinggal kirim dari operator komitmen. Oke, terus penambahan progres pengisian data capaian output menu realisasi kerja sebagai alat pengendalian ini sebenarnya tidak jauh beda ya. Ini terkait dengan monitoring Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan capaian output ke aplikasi Omspan melalui aplikasi Sakti, nanti di situ bisa Bapak Ibu lihat detail apa yang Bapak Ibu kirimkan. Selama ini menu ini hanya dimiliki oleh KPPN yang bisa melihat. Sekarang Bapak Ibu juga nanti bisa melihat. Nah, alur pelaporan konfirmasi capaian output itu, nah yang pertama itu ya adalah satker adalah mengisi capaian outputnya, rencana outputnya, ya, terus progres capaian rencana output, terus realisasi volume rincian output, terus mengirim data. Nah, setelah pengisian ini, dia nanti masuk ke KPPN, di KPPN nanti divalidasi. Nanti setelah divalidasi, kita konfirmasi. Kalau dikonfirmasi, kalau nanti kita setujui, dia akan masuk ke aplikasi Omspan. Kalau tidak disetujui, nanti dia akan kembali ke satker untuk diperbaiki. Nah, selama ini kalau di Omspan, Bapak Ibu pasti pernah melihat di situ ada umpamanya 12 kegiatan, ada 5 yang tidak terkonfirmasi. Nah, tidak terkonfirmasi. Yang tidak terkonfirmasi ini kan nanti harus divalidasi oleh KPPN dulu. Nah, apabila yang tidak terkonfirmasi ini nanti ditolak oleh KPPN umpamanya, maka nanti dia akan kembali ke satker, satker memperbaiki, kembali lagi, kirim lagi ulang alurnya seperti itu. Tapi kalau semuanya sudah terkonfirmasi statusnya, dia akan masuk ke Omspan. Jadi mohon Bapak Ibu nanti apabila setelah upload ke aplikasi Omspan, ya, aplikasi Omspan nanti setelah dicek ternyata ada yang tidak terkonfirmasi, mohon kita diinformasikan. Takutnya kita sedang tidak membuka ini ya, sedang tidak membuka monitoringnya. Apabila Bapak Ibu yang pertama melihat ada yang tidak terkonfirmasi, mohon segera kita diinformasikan. Jadi kita bisa cek, apabila ada perbaikan bisa segera diperbaiki. Oke. Ini fleksibilitas pengisian data capaian output. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pengiriman data capaian output itu 5 hari kerja pertama ini, ya. Nah, 5 hari kerja pertama, nah itu dia nanti tombol kirinya aktif. Aktif dalam arti kata ini semua capaiannya telah diinput ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi 5 hari kerja pertama, tanggal 1 sampai tanggal 5, tombol kirim itu nanti aktif. Nah, lewat dari 5 hari ini nanti, maka tombol kirim capaian output ke KPPN itu akan aktif kalau ada open period tambahan oleh KPPN.
Jadi umpamanya seperti ini Bapak Ibu, umpamanya sudah mengirimkan capaian output antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, ternyata rupanya ada yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki kan mau upload lagi ke aplikasi Omspan, tapi tanggalnya sudah lewat dari 5 hari. Pokoknya dia sudah hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 dan sebagainya. Maka perbaikannya itu hanya bisa dilakukan apabila KPPN memberikan open period tambahan kepada Satker. Nah, di sini perlu kita ingat Bapak Ibu, ini adalah hubungannya nanti dengan nilai IPA Bapak Ibu sekalian. Jadi di penilaian IPA-nya sendiri, di penilaian IPA Bapak Ibu sendiri itu, pada saat ada perbaikan, maka nilai yang diambil adalah pengiriman dari perbaikannya. Jadi seumpamanya kalau umpamanya pada hari pertama sampai hari kelima Bapak Ibu sudah mengirimkan, taruhlah nilainya 10 umpamanya. Kemudian ada perbaikan, KPPN membuka open period, Satker menginput lagi di atas 5 hari kerja, maka nilai IKPA yang diambil adalah pengiriman kedua dari perbaikannya. Dalam arti kata, setiap perbaikan di atas 5 hari kerja ini, dia akan mengurangi nilai IKPA Bapak Ibu. Jadi mohon nanti sebelum mengirimkan capaian output, itu dipastikan datanya semua sudah oke, sudah valid, dipastikan tidak akan ada lagi perbaikan, baru dikirim ke KPPN. Ya, kalaupun umpamanya ada perbaikan, makanya tadi kita minta kalau umpamanya kita kirim tanggal 1 atau tanggal 2, seandainya ada pun perbaikan, dia masih di 5 hari pertama ini, di 5 hari kerja ini. Jadi kalau perbaikannya juga masih di 5 hari kerja ini tidak masalah. Tapi kalau sudah perbaikannya di atas 5 hari kerja ini, itu akan mengurangi nilai IKPA Bapak Ibu semua. Jadi kesimpulannya adalah pengiriman capaian output ke KPPN, baik itu pengiriman pertama, kedua, ataupun perbaikan itu usahakan semua itu di 5 hari kerja pertama. Jadi jangan ada permintaan open period tambahan ke KPPN untuk perbaikan capaian output. Supaya nilai IPA Bapak Ibu semua bisa maksimal. Oke. Nah, komponen-komponen yang ini sudah biasa, ini yang Bapak Ibu selama ini kerjakan di aplikasi Sakti yang diinput itu tidak berubah ya. Tidak ada berubah, realisasi volume rincian output, progresnya, terus ada nanti keterangan. Nah, Bapak Ibu kalau umpamanya pengisian keterangan, mohon diisi dengan sejelas-jelasnya. Jadi memang di situ nanti ada pilihan, ya kalau dia datanya gap-nya itu di atas 20%, dia ada pilihan. Kalau gap-nya masih di bawah 20% kan pengisian keterangannya itu kan manual ya, kita ketik sendiri ya. Tapi kalau umpamanya di atas 20% gap-nya, maka dia ada pilihannya. Di pilihan ini ada 5 atau 6 pilihan alasan untuk kenapa gap-nya terlalu tinggi. Nanti di situ paling terakhir ada pilihan keterangan lainnya. Jadi keterangan lainnya ini tidak boleh dipakai oleh Satker di daerah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti mengirimkan laporan capaian output ke KPPN ada keterangan kode 99 atau keterangan lainnya. Itu jangan digunakan. Ya, itu tidak boleh digunakan oleh Satker di daerah. Karena itu nanti pasti tertolak di KPPN. Jadi pilihlah alasan-alasan, ada di situ nanti keterangan-keterangan ya, nanti kita tinggal pilih, nanti jangan dipilih yang 99. Itu kalau dia gap-nya di atas dari 20%. Kalau dia masih di bawah 20% ya nanti kita jelaskan secara manual. Dan secara manual ini mohon nanti di-input dengan keadaan real di Satkernya yang bisa kita ceklah di KPPN, karena nanti alasannya itu kan nanti harus diverifikasi oleh KPPN. Setelah diverifikasi oleh KPPN dia baru statusnya bisa ada nilainya. Oke.
Nah, kalau ini dia nanti akan kita share, ini sebenarnya untuk pada saat pengiriman dia di aplikasi Sakti itu muncul warning-warning umpamanya isian data tidak valid, PCRO melebihi 100%, itu karena apa? Terus umpamanya isian data tidak valid, melebihi 3 kali target RO, itu karena apa? Itu adalah kondisinya dan ininya hasil validasinya yang muncul di aplikasi Sakti. Itu nanti akan kita share ke Satker supaya Bapak Ibu nanti kalau ada muncul warning-warning seperti ini, Bapak Ibu sudah tahu dia masalahnya di mana. Oke. Nah, ini kita lihat dari sisi IKPA, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk monitoringnya, ya, untuk monitoring capaian output, Bapak Ibu semua itu tetap pada aplikasi Monet, di aplikasi Omspan. Ini Bapak Ibu sudah sering buka, dikonfirmasi capaian output, monitoring kiriman data. Nah, pada saat pengiriman data di aplikasi SAS yang tahun 2021, Bapak Ibu upload, beberapa menit kemudian itu dia bakal muncul di aplikasi Omspan. Pada tahun 2022 setelah menggunakan aplikasi Sakti, dia membutuhkan waktu 1-2 jam Bapak Ibu. Jadi nanti kalau umpamanya setelah mengirimkan laporan capaian output ke aplikasi Omspan, ya, beberapa menit umpamanya tidak muncul, nggak usah panik. Jadi nggak perlu harus bertanya ke KPPN, kok kami nggak muncul capaian outputnya, padahal sudah kami kirim. Karena memang dia database-nya terintegrasi, otomatis dia menghitung semua dari Satker, Saktinya Satker masuk ke SPAN, kemudian divalidasi di SPAN, dari SPAN baru masuk ke Omspan, jadi dia butuh waktu memang 1-2 jam lah baru dicek. Ya. Nah, di sini nanti yang perlu kita lihat, di sini ada histori pengiriman data, nah, ini yang saya sebutkan tadi, untuk Satker yang sama, ya, dia ada pengiriman pertama, pengiriman kedua. Untuk penilaian IKPA Bapak Ibu semua yang diambil adalah pengiriman kedua. Nanti ada perbaikan lagi, dia nanti pengiriman ketiga. Ya, jadi makin banyak dia mengirim, waktu makin banyak terpakai, maka nilai capaian outputnya pada IKPA akan semakin berkurang. Jadi kalau bisa ya pengiriman pertama itu sudah langsung fix. Ya, tidak ada lagi perbaikan. Nah, untuk melihat statusnya masih sama seperti biasa di kertas kerja. Ya, di kertas kerja ini nanti bisa dilihat. Kalau ada data yang perlu verifikasi KPPN, apakah verifikasinya disetujui atau ditolak KPPN, itu nanti bisa dilihat di kertas kerja. Ya. Nah, ini kita melihat basis perhitungan ketepatan waktu. Kalau ini untuk melihat apakah data yang Bapak Ibu kirimkan itu tepat waktu apa enggak. Terus terposting di aplikasi Omspan, ini kita lihat masih di menu data kiriman dari Sakti. Ya. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi mohon nanti karena di aplikasi Sakti itu dia belum tentu semua data yang kita kirim itu otomatis dia terkonfirmasi atau tervalidasi secara aplikasi. Jadi ada yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari KPPN. Kita bisa lihat di sini yang ada dia output di IPA-nya ada 3, yang terkonfirmasi ada 2, yang tidak terkonfirmasi ada 1. Kenapa tidak, nanti di detailnya bisa dilihat di sini. Jadi ini yang kita minta bantuannya Bapak Ibu. Nanti kalau umpamanya di hasil capaian output Bapak Ibu semua ada status yang tidak terkonfirmasi, itu mohon kita dihubungi segera supaya kita bisa cek ya. Karena mungkin KPPN tidak memonitoring setiap saat untuk semua satker ya. Setiap satker kita buka satu-satu, tiap ini semua satker nggak mungkin. Jadi mohon nanti kalau Bapak Ibu sudah mengirim ada data tidak terkonfirmasi, mohon kita segera diinformasikan. Jadi ini tidak boleh
tidak boleh muncul. Sebenarnya nanti kalaupun ada data tidak terkonfirmasi ini, nilai IPA-nya tetap ada. Tapi kegiatan yang tidak terkonfirmasi ini, itu nilainya 0. Jadi akan sangat berpengaruh nanti ke nilai IPA capaian output Bapak Ibu semua. Ya. Jadi pastikan nanti data tidak terkonfirmasi ini nilainya sudah 0. Yang capaian output terkonfirmasi ini sama. Di sini kalau di sini 3, ya yang terkonfirmasinya juga 3. Idealnya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah status pengambilan datanya. Ada yang datanya dari SPAN, ada yang datanya dari Sakti. Ya, kalau Pagu ini data dari SPAN dibandingkan dengan data yang dari Sakti, data yang dari SPAN, data yang dari Sakti semua. Ini hanya adalah sumber datanya. Kalau dia statusnya tidak terkonfirmasi, dia ada muncul seperti ini. Nanti di detailnya yang tadi ada muncul seperti validasi data. Jadi kalau ada data tanda X yang merah seperti ini, berarti dia akan memerlukan validasi dari KPPN. KPPN bisa menyetujui atau menolak. KPPN menyetujui, maka dia sudah terkonfirmasi, tidak perlu ada tindak lanjut dari Satker. KPPN menolak, berarti harus ada perbaikan atau perhitungan ulang dari Satker. Oke. Nah, karena di KPPN membutuhkan validasi ya, dari semua kegiatan-kegiatan Bapak Ibu semua, untuk semua Satker, untuk semua kegiatan. Jadi untuk pengisian capaian output bulan Januari, Februari, Maret itu disampaikan ke kita tunggu sampai tanggal 10 April. Karena kita nanti masih ada proses di KPPN untuk memvalidasi semua kegiatan Bapak Ibu semua Satker dan semua kegiatan. Jadi kalau dari Satker itu ada 20 kegiatan, kita ada sekian Satker, nah, itu kita perlu cek satu-satu. Jadi kita minta Bapak Ibu sekali lagi capaian output untuk bulan Januari sampai dengan Maret disampaikan ke KPPN Bali G melalui aplikasi Saktitus. Kita mau selambat-lambatnya tanggal 10 April sudah sampai di KPPN. Karena nanti apabila masih ada waktu kita untuk memperbaiki, memvalidasi, dan sebagainya. Oke. Nah, itu saja kalau terkait dengan teorinya ya, Bapak Ibu. Kalau terkait dengan teorinya, selanjutnya nanti kita lihat di aplikasinya, di aplikasi Saktinya seperti apa. Bapak Ibu jangan usah terlalu ini ya. Jangan galau lah terkait dengan aplikasi Sakti ini. Kalau Bapak Ibu selama ini sudah terbiasa menginput dengan menggunakan aplikasi SAS, maka dengan aplikasi Sakti ini bisa dibilang jauh lebih simpel sebenarnya. Jauh lebih simpel. Oke, sebentar. Oke, saya izin share aplikasi Bapak Ibu. Oke.
untuk pengisian capaian output supaya langsung Bapak Ibu bisa ini ya, bisa nyambung ya. Jadi langsung kita disampaikan oleh Pak Rocky yang mengerjakan capaian output di KPPN Bali G, sebagai satker. Oh ya, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, kalau per tanggal 6 April capaian output yang masuk ke KPPN itu baru 9 satker. Baru 9 satker, KPPN Bali G, Kejaksaan Negeri Humbang, KPP Pratama Bali G, dan Kemenak Humbang, kalau saya sama Kemenak Humbang. Jadi baru itu yang menyampaikan capaian output ke KPPN. Jadi yang lain-lainnya belum. Jadi mohon nanti demo aplikasinya ini benar-benar diperhatikan supaya kalau bisa hari ini semua satker KPPN Bali G sudah mengirimkan capaian output. Ya, kepada Pak Rocky, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kameranya. Apa ini? Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nggak ada suaranya. Langsung pusing ya setelah penjelasan Pak. Pagi Bang Rocky. Ya, hari ini kita akan memperagakan cara pengisian capaian output pada aplikasi Sakti. Nah, pertama sekali yang harus Bapak Ibu siapkan adalah rincian kertas kerja. Rincian kertas kerja itu bisa diambil dari user operator penganggaran. Ya, bisa kita buka dulu ya, user operator penganggaran. Operator penganggaran. Nah, nanti dari menu penganggaran, menu laporan atau cetak, rincian kertas kerja satker. Nah, ini biasanya yang kita lampirkan apabila kita melakukan revisi ya Bapak Ibu. Apabila kita melakukan revisi, baik itu revisi POK yang kewenangan KPA, revisi Kanwil, sama eselon 1 atau DJA. Nah, ini tinggal kita pilih satkernya, satker kita. Ya. Setelah itu langsung pilih penandatanganan. Nah, ini langsung kita klik unduh. Nah, misal kita unduh ya. Oke, sudah terunduh. Nah, semuanya udah sama ya Bapak Ibu. Ini nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang kita perlukan untuk pengisian capaian output pada aplikasi Sakti yaitu RO atau rincian output. Nah, RO itu yang mana? Yang ini ya. Yang ada 001-nya. Jadi bisa kita sesuaikan. Program itu 01508 CD, kegiatan itu 4803, KRO itu 4803 FAE, dan untuk RO-nya 4803 FAE 001. Jadi untuk KRO itu yang ada 3 kode ya, 3 kode angka, huruf, angka. Nah, jadi di sini ada 4803 FAE 001, kemudian 6212 FAH 001, terus ada 6212 FAL 004 dan lainnya. Nah, di sini
bisa kita lihat bahwa untuk RO masing-masing memiliki volume masing-masing, ya. Jadi untuk yang 4803 FAE 001 ini volumenya 2 rekomendasi. Nah, untuk 2 rekomendasi ini bisa kita pastikan dulu akunnya akun apa gitu. Nah, seperti yang contoh di sini 4803 FAE 001 itu meminta target volumenya itu 2 rekomendasi. Nah, kegiatannya apa emangnya kayak gitu ya. Nah, di sini subkomponennya itu adalah MONEF penyaluran pembiayaan ultramikro. Nah, berarti ada kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran kegiatan ini ya. Nah, berarti kira-kira apa dokumen yang diperlukan dari sini? Berarti bisa kita bayangkan ya, kalau ada MONEF berarti ada laporan monitoring dan evaluasi. Nah, di dalam laporan itu bisa kita berikan rekomendasi terhadap penyaluran pembiayaan ultramikro. Nah, jadi dokumennya itu bisa berupa laporan monitoring evaluasi ya. Oke, nah, itu dia yang akan kita input nanti pada pengisian caput di aplikasi Sakti. Nah, kemudian bisa dipastikan di sini ada akun-akun masing-masing, 52, ada 51 dan ada 53. Selanjutnya kita coba langsung ya, coba langsung masuk ke penginputannya. Penginputannya itu kita ambil dari aplikasi Sakti, user operator komitmen. Ya, Bapak Ibu bisa coba dibuka sambilan ya. Aplikasi Sakti, user operator komitmen. Nanti dari menu komitmen, kemudian menu RUH, terus ada realisasi kinerja Satker. Ada yang coba membuka, Bapak Ibu? Boleh sambilan dibuka ya. Nanti apabila ada pertanyaan biar langsung sejalan. Baik, Bapak Ibu silakan. Mumpung ada Bang Rocky nih yang instruktur kita sudah pengalaman. Silakan Bapak Ibu. Nah, untuk pengisian capaian output itu bisa kita lihat tadi dari user operator komitmen, menu RUH, kemudian realisasi kinerja Satker. Nah, di sini bisa kita buka ya, ada beberapa klasifikasi rincian output yang harus kita isi. Nah, kebetulan KPPN Bali G sudah selesai pengisian dan hasilnya sudah masuk ke monitoring OMSPAN dan MONEF PA ya. Jadi sudah masuk ke penilaian IPA. Di sini misalkan ya, untuk penginputannya kita klik salah satu baris. Nah, di sini ada 4803 FAE 001, itu RO-nya ya Bapak Ibu. Nah, untuk 4803 FAE 001 ini bisa kita isi dengan cara klik tambah realisasi. Nah, kita pilih dulu ya periodenya yang di atas untuk misalkan bulan April. Nah, nanti Bapak Ibu isinya dari Januari, Februari, dan Maret ya. Ini hanya untuk contoh. Jadi kita isi yang bulan April. Nah, setelah kita klik, kemudian kita klik tambah realisasi. Nah, kita klik tambah realisasi, ditunggu dulu sampai tampilan yang di sebelah kanan atas itu terbuka ya, keterangannya bisa ditulis. Ya, sudah. Nah, di sini ada 4 atau 5 baris yang harus diisi.
Yang pertama, penambahan realisasi volume RO. Nah, ini penambahan realisasi volume RO ini berkaitan dengan volume target yang ada di rincian kertas kerja yang tadi kita download pertama ya, di penganggaran. Kemudian untuk penambahan progres capaian RO, ini berhubungan dengan realisasi belanja yang sudah kita lakukan. Untuk bukti dokumen, ini tadi yang harus kita sesuaikan ya dengan satuan target yang di sini. Ada rekomendasi dan ada di rincian kertas kerja tadi. Nah ini ada 2 rekomendasi. Dari situ ya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk referensi capaian, ini apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut ya. Nah nanti dia akan terbuka sendiri apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut kenapa bisa terdapat anomali seperti itu. Kemudian keterangan ini harus kita isi juga untuk menyatakan progres dari realisasi volume dan progres capaiannya ya. Nah, misalkan kita lihat di sini bahwa realisasi sampai bulan April ya, realisasinya cuman 300.000 dari 4.400.000 cuman 300.000 dari pagu belanja 4.044.000. Nah, ada persentase penyerapan anggaran sebesar 7,42%. Nah, kira-kira dari persentasi realisasi anggaran 7% ini, apakah sudah ada volume yang terrealisasi kayak gitu. Nah, misalkan karena dia belum sampai 50%, jadi itu belum bisa kita anggap sudah bisa terrealisasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi belum ada, maka realisasi volumenya kita isi 0 ya. Kemudian penambahan progres capaiannya ini kita perhatikan dari progres capaian RO kumulatif hingga bulan lalu itu ada 15%. Jadi untuk 15% dari bulan lalu ke bulan sekarang itu masih 7%. Nah, itu kan udah berlebihan ya. Nah, tapi untuk setiap triwulan itu memiliki target masing-masing sama seperti target realisasi kita ya. Nah, untuk target realisasi kita, triwulan 1 itu 15% ya, Bang Tulus. Nah, 15% untuk triwulan 1, kemudian triwulan 2, 40, triwulan 3, 60, triwulan 4, 90, atau 95 gitu ya. Nah, itu harus kita samakan dengan target realisasi yang ada di IKPA. Nah, itu. Jadi, karena untuk triwulan 1 itu minimal 15%, jadi untuk Januari, Februari, Maret itu dipastikan total progres capaian RO-nya 15% ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa Bapak Ibu yang melihat situasinya di lapangan seperti apa gitu. Misalnya ini kan tadi ada rekomendasi atas kinerja investasi pemerintah itu berupa MONEF ya. MONEF, laporannya apakah sudah dilakukan perjalanan dinas ke bank atau ke pos, itu apakah sudah bisa dihabiskan semua pagunya dengan realisasi volume yang terserap gitu. Jadi kayak harus seimbang ya antara realisasi dengan volume target. Nah, di sini walaupun dia masih 7%, tapi sudah ada progres yang sudah kita lakukan. Misalnya pengisian rencana perjalanan dinas atau pengisian rencana pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporannya gitu, penyusunan laporan kegiatan MONEF-nya tadi gitu. Nah, itu bisa kita perkirakan persentasenya berapa untuk menyesuaikan dengan persentase realisasi triwulanannya tadi gitu.
Nah, kemudian untuk bukti dokumen ini tadi ya kita sesuaikan dengan rincian kertas kerja kita. Nah, sesuaikan dengan volumenya di sini dan kegiatannya apa. Kalau di sini Monef dia minta 2 rekomendasi berarti berupa laporan. Nah, itu berarti bisa kita buat laporan monitoring dan evaluasi. Itulah dia bentuk dokumennya. Misalnya di sini kita tulis ya laporan Monef gitu. Nah, untuk keterangannya kita jelaskan ya di sini bahwa untuk bulan berjalan tidak ada realisasi penyerapan anggaran, akan tetapi sudah ada progres capaian RO pada bulan ini gitu. Nah, progres capaian RO ini yaitu tadi yang harus kita sesuaikan dengan realisasi triwulanannya ya. Targetnya berapa. Nah, karena untuk triwulan 2 itu 40%, sedangkan di sini realisasinya belum ada, berarti kira-kira progresnya masih kecil ya. Nah, nanti dari 15% triwulan 1 ke 40% triwulan 2 itu ada selisih 25. 25% itulah yang harus kita sesuaikan ke 3 bulan ke depan ya untuk bulan April, Mei, Juni. Nah, misalnya saya mau bikin di sini 10%. Nah, untuk penambahan realisasinya karena di sini masih 7% ya, 7% bisa kita hitung dari realisasinya ya, Bapak Ibu. Misalnya 0,074 dikali 2. Nah, karena volume target kita 2 dikalikan dengan persentase penyerapan anggaran itu masih 0,1, berarti belum ada penyelesaian laporannya ya, belum ada penyelesaian atas volume targetnya. Tapi apabila sudah ada penyelesaian, misalnya di sini kita isi 2, nah itu bisa saja asalkan diberikan penjelasan yang detail di kolom keterangannya. Nah, itu nanti bisa dipertanggungjawabkan bahwa realisasi volumenya ini tidak boleh lebih dari volume target. Gitu ya Bapak Ibu. Karena targetnya cuma 2 laporan, maka di sini tidak boleh lebih dari 2 laporan. Oke, setelah itu tinggal kita klik simpan. Mana Pak? Nah, di sini saya bikin realisasi volumenya masih 0 karena memang belum ada laporan Monef yang diselesaikan, dan untuk penambahan progresnya misalnya saya isi 5%, kemudian buktinya tadi kita isi laporan Monef. Nah, di sini penjelasannya ya, bahwa tidak ada realisasi penyerapan anggaran pada bulan ini, akan tetapi sudah ada progres berupa rencana penyusunan gitu ya, penyusunan perjalanan dinas dan penyusunan laporan Monef pada RO ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Keterangan ini gunanya untuk menjelaskan bagaimana kondisi untuk rincian output yang sedang kita isi. Nah, ini kenapa nah, ini nanti kita klik lagi simpan. Nah, kebetulan di sini tidak bisa diklik simpan karena memang bulan April ya. Bulan April itu
belum open period kayak gitu ya, karena belum habis bulannya. Tapi nanti bisa kita isi setelah bulan berkenaan habis ya. Nah, itu kemudian kita klik simpan, setelah itu kita klik kirim. Nah, kita klik kirim itu apabila sudah benar-benar pasti dengan isian kita. Jadi, apabila sudah kita klik kirim, maka datanya akan terposting sejam atau 2 jam ke aplikasi Omspan secara otomatis. Nah, nanti akan masuk ke penilaian Monev PA-nya. Nah, ini semua diisi sampai semua RO-nya selesai, gitu ya. Nah, nanti tinggal kita klik lagi refresh. Setelah kita klik simpan, kita klik refresh. Nah, di sini akan muncul lagi RO-RO yang harus kita isi. Nanti apabila sudah dilakukan pengisian, itu akan kelihatan di referensi capaian. Nanti di sini tadi ya, yang seperti dijelaskan Pak Tulus, ada 00, 99. Nah, di sini nanti akan muncul referensi capaian bahwa dia sudah selesai diisi. Nah, mungkin ini aja ya dari materi kita hari ini, tata cara pengisian capaian output. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Izin bertanya, Bang. Izin Nah, bertanya, Bang. seperti dijelaskan sama Pak Tulus ya, bahwa untuk RO yang memiliki outputnya layanan, itu bisa kita lihat di sini ya. Misalnya di rincian kertas kerja, ada ini, misalnya ke rumah tanggaan gitu. Ini di sini untuk volumenya ada 12 bulan layanan. Nah, ini 12 bulan layanan, kemudian dukungan pimpinan dan protokoleran ada 12 bulan layanan juga. Terus layanan perkantoran itu ada 12 bulan layanan. Nah, untuk yang 12 bulan layanan itu seperti gaji juga 12 bulan layanan. Nah, itu semua bisa dilakukan penghitungan secara otomatis oleh sistem. Nah, itu tinggal kita klik hitung otomatis, maka otomatis angkanya terisi dengan sendirinya. Nah, tapi untuk yang tidak 12 bulan layanan ya, itu bisa kita lihat di sini bahwa target kinerja yang isinya 12 ini adalah 12 bulan layanan ya. 12 bulan layanan ini bisa nanti terisi secara otomatis, tapi selain dari target volumenya layanan, itu harus kita isi secara manual dengan memperhitungkan kondisi di lapangannya seperti apa. Mungkin demikian Bapak Ibu tata cara pengisian capaian output pada aplikasi Sakti. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk bisa segera mengerjakannya ya. Karena apabila ditunda-tunda itu akan bisa mengakibatkan keterlambatan dan mempengaruhi nilai IPA Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kita isi sekarang itu adalah 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Nah, itu apabila rincian outputnya ada 20 1 bulan, berarti kita harus isi sebanyak 60 gitu selama 3 bulan yang sudah berlalu ya. Jadi harus dimulai dari sekarang ya pengisiannya, karena kalau tidak bisa mempengaruhi penilaian IPA-nya juga, dan itu akan berimbas ke kementerian ataupun ke eselon 1 dan kementerian Bapak Ibu. Oke. Mungkin demikian dari saya kembalikan ke Pak Tulus. Baik, terima kasih Bang Rocky. Silakan Bang Tulus. Ini ada pertanyaan dari Rutan Tarutu. Oke Bapak Ibu, kalau lihat aplikasinya tadi mungkin Bapak Ibu
Agak pusing ya ngelihatnya ya. Sebenarnya coba nanti kita dites. Bapak Ibu sekarang bisa langsung tes. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kendala bisa kita diskusikan sama-sama. Oke, kita buka untuk tanya jawab. Sudah ada yang resen dari Rutan Tarutung. Rutan Tarutung, kita persilakan. Bang, izin bertanya Bang. Untuk kontrak tahunan Ya. di laporan detail 16 komponen itu langsung dia masuk dalam realisasi Bang. Jumlah kontrak tahunan. Padahal kan realisasi per bulanan nggak sebanyak kontrak tahunan. Kontrak tahunan kan untuk 1 tahun. Sedangkan realisasi bulanan paling ya 1% dari kontrak gitu. Tapi di realisasi ini udah langsung masuk kontrak semua Bang. Itu untuk pengisian capaian outputnya apa kita ikuti yang dari laporan ini atau berdasarkan realisasi SPM Bang? Nah, kalau untuk mau lihat realisasi, ya, saya izin share lagi aplikasinya. Nah, kalau untuk melihat realisasi, mana yang diperhitungkan pada capaian outputnya nanti, bisa melihat di kolom realisasi yang ini. Jadi inilah dia realisasinya. Jadi ini dia berbanding dengan output kita. Ya, jadi yang sudah benar-benar realisasi, Bang. Oke. Oke Bang. Ada lagi, Bang? Jadi Bang, terima kasih Bang. Tinggal nanti. Nah, kalau yang di bawah ini adalah realisasi akumulasi. Jadi umpamanya ini adalah kalau kita lihat di sini, ini adalah realisasi sampai dengan saat ini, pertanggal bulan Maret, tanggal 6 bulan 4. Nah, sementara pengisian output, capaian output ini, realisasi volumenya atau RO-nya itu adalah bulanan. Ya, jadi bukan akumulasi. Jadi berapa yang kita capai pada bulan Januari, terus berapa yang kita capai bulan Februari dan Maret. Jadi bukan berapa yang kita capai sampai dengan bulan Maret, bukan, tapi bulan Maret toh. Ya, jangan, jadi mohon diperhatikan pada pengisiannya ini jangan mengambil atau memperhitungkan capaian output sampai dengan, tapi dia adalah bulanan. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bisa diulangi sekali lagi Bang, ini cara ngisinya Bang. Cara ngisinya seperti yang sudah mana tadi saya share screen. Nih. Cara ngisinya ya kita tinggal masuk ke aplikasi kinerja Satker, kita pilih bulannya, kita pilih kegiatannya. Kalau di Satker ini nanti dia muncul semua, itu sudah secara otomatis. Nanti kegiatan-kegiatannya ini kita pilih satu-satu mulai dari yang paling atas. Nah, ini yang perlu kita lihat nanti. Kalau udah selesai kita input semua, pastikan yang di sisi ini semua sudah ada. Walaupun dia 00, jadi dia tidak blank gitu loh. Kalau dia blank berarti itu belum diinput, tombol kirim tidak akan aktif. Oke, kita pilih satu-satu kegiatannya. Rincian outputnya, mohon maaf Bapak Ibu agak saktinya agak lambat. Oh ya, thank you ya. Tapi nanti aku panggil lagi. Oke, nanti sampai rincian outputnya. Bapak Ibu yang sedang buka aplikasi Sakti bisa langsung dicoba. Paling tidak Januari. Kalau Januari itu kan realisasi masih cenderung sedikit ya. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya umpamanya kontrak, belanja barang, dan sebagainya itu masih sedikit. Jadi bisa langsung dites di aplikasinya sampai pengirim. Nah, kalau sudah kita isi semua, maka yang di bawah ini akan muncul, inilah yang kita isi. Nah, di Sakti Bapak Ibu semua yang belum ngisi ini pasti nilainya masih 00000 ya. Jadi rinciannya masih kosong, kita tinggal tambah realisasinya aja.
Ya, ini karena sudah ada. Nah, nanti kalau kita tambah realisasi, dia ini nanti semua kita isi. Ini berapa, penambahan RU-nya berapa, alasannya apa, terus dokumen ininya, bukti dokumen ini contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rocky tadi, umpamanya kalau dia bisa juga perjalanan dinas, umpamanya atau SPM atau BHST, umpamanya bisa. Dan ini sebenarnya bagaimana kita menjelaskan ke KPPN bahwa pengeluaran itu sudah selesai, dibuktikan dengan ini, kayak gitu loh. Oke, nanti kita tinggal input aja nanti RO-nya berapa, capaiannya berapa. Kalau sudah kita input selesai, tinggal simpan. Ya, begitu terus dia sampai semuanya nanti ada referensi capaiannya di sebelah kanan ini. Nah, untuk satker di KPPN Baligi sendiri, sebentar kita contohkan. Nah, di sini Bapak Ibu di satuan target ya, di satuan target ini ada kegiatan. Bentar, mana yang sifatnya Nah, nanti kalau di sini bulan layanan, nah, gitu ada di sini ke layanan, ada kata-kata layanan, Bapak Ibu tidak perlu mengisi apa-apa, tinggal klik hitung otomatis. Jadi nanti aplikasi akan menghitung sendiri, menginput sendiri. Setelah diinput sendiri, yang di sebelah kanan atas, pojok kanan atas ini, tidak perlu diubah, tidak perlu diupdate, nggak ada yang tinggal langsung simpan. Jadi apabila di Bapak Ibu semua rata-rata kegiatan layanannya, maka penginputan capaian output di aplikasi Sakti ini pasti akan sangat cepat. Karena memang kalau kita lihat itu rata-rata layanan semua, kita tinggal pakai hitung otomatis. Yang tidak bisa menggunakan hitung otomatis adalah yang di luar layanan. Ya. Jadi coba Bapak Ibu buka Sakti, perhatikan, cek nanti berapa yang layanan, berapa yang non layanan. Nah, input dulu yang semua layanannya nanti, baru hitung yang non layanannya. Oke. Nah, kalau sudah terinput semua, di sini sudah selesai, di sini baru kita bisa kirim. Nah, berhubung karena untuk sampai April ini memang dia masih open period, makanya untuk yang realisasi kita hari ini belum bisa diinput, tapi nanti setelah bulan 5, masuk ke bulan 5 nanti, penginputan capaian output ini akan bisa Bapak Ibu lakukan mulai dari awal bulan sampai dengan close period, yaitu 5 hari kerja di bulan berikutnya. Nah, itu aja kalau untuk penginputannya. Kalau umpamanya masih ada yang belum jelas atau ada yang mau langsung share screen, kita bisa isi sama-sama ininya capaian outputnya, silahkan. Kita bisa contohkan. Izin share ini lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, dengan rutan taput. Oke, nah ini sudah, tinggal kita pilih aja. Kita input dulu program kegiatan satu-satu. Ini sudah ada yang diisi, diinput. Oke, layanan hukum umpamanya. Oke. Nah, ini ada 3 kegiatan.
Oke, dipilih dulu, diklik. Oke. Nah, kita isi. Nah, ini kalau bukti dokumennya mungkin kita bisa mengisi, karena ini kan belum ada realisasi, kita baru melakukan perencanaan apa yang akan kita lakukan. Umpamanya apa yang seperti tadi, umpamanya surat tugas sudah apa yang untuk bulan-bulan kegiatan layanan keamanan dan ketertiban. Umpamanya ada surat tugas untuk petugas keamanannya atau apa. Jadi atau SK. Jadi opsional, bukti dokumen ini sebenarnya opsional aja. Pada OMSPAN juga tidak ada verifikasi untuk bukti dokumen. Jadi silakan di-input sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, yang untuk kegiatan-kegiatan di bulan Januari yang belum ada realisasi, belum ada output, itu tetap harus di-input. Ya, tetap harus di-input. Nah, sehingga di referensi ini capaian ada di sebelah kanan itu muncul. Nah, ini sudah ada 3 muncul. Kita bisa langsung dari sini, sebenarnya bisa langsung direkam dari sini juga. Nah, ini sifatnya layanan, bisa langsung kita hitung otomatis karena dia sifatnya layanan. Jadi langsung hitung otomatis, klik hitung otomatis. Oke. Dibatalkan dulu Bang, coba dibatal dulu. Oke, kalau kita mau menggunakan ini nanti yang hitung otomatis ini kita pilih dulu, klik lagi yang di atasnya itu. Kadang dia sakti memang agak, nggak usah dicontek Bang, langsung dipilih aja. Nah, dipilih program-programnya dulu, cari yang layanan. Aplikasi apa periode ininya bulan Januari ya. Oke, kita input, kemudian kasih output. Dipilih dulu ya, muncul dulu di atas dia sifatnya nanti satuan targetnya apa. Oke, hitung otomatis. Oke, ya. Oke, udah. Jadi yang untuk hitung otomatis kalau mau lihat nanti bisa di refresh, dicek. Coba dicek, diklik lagi Bang. Layanan BMN-nya diklik, di refresh, pilih layanan BMN-nya tadi. Langsung klik ininya aja tadi. Nah, itu nanti dia sudah terisi. Nah, referensi capaian output-nya sudah ada 00. Nah, berarti itu sudah terisi. Jadi yang untuk layanan-layanan itu nanti dia sifatnya layanan langsung hitung otomatis saja, cukup menginput yang non layanan. Maaf motong Pak Tulus, kalau memang yang layanan hitung otomatis itu nggak perlu lagi dibuat keterangan ya Pak? Tidak perlu diapa-apain lagi. Jadi ya, jangan ada yang diutak-atik lagi, yang di pojok kanan atas. Tinggal simpan. Ya. Termasuk juga keterangannya. Oke Pak.
Oke, Bapak Ibu sambil ini ada yang mau bertanya juga? Kalau tidak ada yang bertanya berarti kita anggap sudah ngerti semua ya. Atau jangan-jangan memang nggak tahu apa yang mau ditanya kali ini ya. Mana cara ini ya? Halo Pak Tulus, Ya, silahkan. kami dari Satker KPU Taput Pak. Jadi waktu melihat kolom yang realisasi kinerja Satker di operator komitmen, nah kami lihat di bulan Januari ada klasifikasi RO yang tidak ada di DIPA kami Pak, dan dia terchecklist sebagai prioritas nasional. Itu kenapa ya Pak? Maksudnya tidak ada di DIPA, coba dicek nanti dia apakah di OMSPAN, coba dicek. Siapa tahu dia sedang ada blokir atau revisi. Nah, dari pusatnya siapa tahu ada di OMSPAN di menu penganggaran. OMSPAN menu penganggaran sebentar ya Pak. Coba dibuka di OMSPAN di menu penganggaran. Modul penganggaran di mana Pak? Nah, nanti di situ ada kan ada sisa pagu dan realisasi dan pencadangan. Enggak Bukan Pak, yang ada informasi revisi DIPA, sisa pagu dan realisasi belanja, daftar DIPA dalam proses revisi, penolakan pagu dan realisasi lah ininya. Nanti realisasi. Nah, sebenarnya kalau OMSPAN, ya Bapak Ibu memang kita juga sudah kurang menyampaikan mungkin ya. Sebenarnya OMSPAN ini ya Bapak Ibu bisa buka-buka lah ininya, menu-menunya apa. Karena menunya memang sangat banyak ya di OMSPAN. Dan sebenarnya dengan OMSPAN, Bapak Ibu bisa melihat semua transaksi yang dilakukan ke KPPN itu sekarang di OMSPAN sudah bisa. Nanti dicek per kegiatan tersebut yang masuk prioritas itu. Berapa kode satkernya, Pak?
655.849, Pak. 655.849. 655.849. Pagunya berapa itu? Pagunya berapa untuk kegiatan yang tadi yang tidak ada ininya, tidak muncul yang tidak muncul di Sakti atau di PANYA atau di mana? Di DIPA yang tidak ada, Pak. Di DIPA tidak ada, tapi di Tapi Sakti ada Sakti gitu. ada. Iya, Pak. Oh, kemungkinan memang ada revisi atau ada penambahan kegiatan mungkin di PANYA dari pusat, tapi di Saktinya belum terupdate. Oh gitu, Pak. Di Saktinya berapa pagunya maksud saya? Di Saktinya? Saktinya pagunya 145.200.000. 145 juta. 145 juta di kegiatan kan kelihatan ininya kan akunnya di situ B berapa? Di akun mana ya? Ini ya, 6639. Outputnya berapa? Outputnya aja. Yang Output ada itu yang QA, QGE, Q, RAN, QDB. Q, Q delta bola. oh Q delta bola. Oke. Q delta bola. Ya. Di kita juga belum ada. Itu baru Oh, gitu, muncul di Sakti ya. Di Hmm. kita juga belum ada. Nanti kemungkinan bisa koordinasi dengan kantor pusatnya masing-masing. Hmm. Ya tadi kayaknya itu mungkin ada penambahan pagu, revisinya sudah selesai, sudah masuk ke Sakti, tapi belum disampaikan ke Satkernya. Oh gitu, Pak. Untuk perlakuannya nanti di aplikasi Sakti, kalau umpamanya memang belum muncul, tidak ada di DIPA Satkernya, tapi kan kalau Sakti, capaian outputnya kalau nilainya tidak diinput, dia kan nggak bisa kirim. Ya, Pak. Nah, nanti di Saktinya diinput aja, nanti dibuat keterangannya seperti tadi bahwa di Pasatker kegiatan ini belum ada umpamanya nanti. Berarti dia masih nol semua kan, realisasi nol, RO-nya nol, PCRO-nya nol. Saya bisa ngirim. Artinya disampaikan kondisi realnya lah, Pak ya. Gitu, Iya, jadi RO-nya nanti ya dia tetap masih nol, terus PCRO-nya juga masih nol. Oke, Pak. Di dokumennya nanti bisa dibuat DIPA tahun 2022 umpamanya. Nanti di keterangannya baru dijelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak ada di DIPA Satker ini nomor DIPA revisi keberapa itu sudah ada revisi ininya. Revisi kedua kali ya. Ke satu ini, Pak. Jadi belum ada di DIPA Satker nomor DIPA sekian revisi pertama gitu. Jadi nanti kita pun tahu bahwa oh di Satker ini di revisi pertama kegiatan ini belum muncul, mungkin nanti di revisi kedua seperti itu. Oke, Pak. Iya. Terima kasih penjelasannya, Pak Tulus. Siap. Oke, Bapak Ibu, coba paling tidak coba dicek kegiatan-kegiatan di ininya apakah ada yang seperti tadi yang agak janggal atau anomali di kegiatan-kegiatan DIPA-nya ya. Atau nanti masih bingung nanti apa yang mau diinput, bagaimana capaian outputnya, silahkan dicek. Kalau posisi sampai sekarang masih tetap ya, masih 9 Satker yang sudah mengirimkan laporan capaian output ke KPPN. Berarti masih ada 62 Satker.
Belum. Masih input. Hah? Belum. Bang, izin bertanya, Bang. Silahkan. Ini setelah diinput semua langsung dikirim atau tunggu siap sekali 3 bulan baru kirim di bulan ketiga aja? Atau dikirim tiap bulan, Bang? Bisa dia per bulan. Jadi dia tidak mengirim akumulasi ya karena dia kita input sampai. Jadi bulan Januari jadi 3 nanti dia. 3 kali kirim, Bang. Oke, siap, 3 Bang. kali kirim. Ini kan Januari ini Januari sudah semua, Bang ya. Sudah, Bang. Oke, nanti kirim baru isi bulan 2. Jadi jangan dilompat-lompat, langsung Maret dulu ya, karena supaya nanti. Oke, siap. Nah, Thank you, Bang. oke. Nanti kita lihat hasilnya terverifikasi di aplikasi OnSpan itu dia 1 sampai 2 jam maksimalnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau share screen penginputannya? Jadi Bapak Ibu yang ikut di Zoom hari ini, nanti jangan ada lagi yang bertanya mengenai capaian output ya. Nggak mau jawab lagi, nanti ada pertanyaan capaian output. Jam 10. Nah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, ya nanti mulai sekarang, bisa mulai diinput ya, paling enggak Januari dulu, umpamanya hari ini, besok Februari atau Maret. Apabila nanti kalau umpamanya masih ada kendala, bisa langsung menghubungi KPPN, bisa datang ke KPPN atau bisa melalui Zoom. Layanan Zoom KPPN tetap kita buka setiap hari. Yang sesi pagi itu pukul 9 sampai pukul setengah 12. Yang sesi siang itu dari pukul 13 sampai pukul 15. Ya, jadi silakan melalui Zoom atau bisa langsung ke KPPN. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin acara Zoom kita pada pagi hari ini dari saya sekian dulu. Untuk penutupan, saya kembalikan ke Ibu Oni, Kepala Seksi Pencairan Dana. Kepada Bu Oni, kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Tulus atas pencerahan dan penjelasannya materi kita pagi hari ini, sosialisasi capaian output. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat pencerahan ya, Bapak Ibu. Dan bagi yang lalu bertanya dan atau bingung mau menanyakan apa, seperti Pak Tulus sampaikan bahwa setiap harinya kami siap melayani keluhan Bapak Ibu. Dicoba dulu ya Bapak Ibu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, ketika nanti menemui kesulitan bisa menghubungi Pak Tulus atau Pak Doni atau Pak Rocky di KPPN Bali G yang kami buka setiap harinya Zoom meeting. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwasannya setelah ini mohon Bapak Ibu langsung mengaplikasikan, mengerjakan capaian output, menginput pada aplikasi Sakti ya Bapak Ibu. Dan tadi diterangkan oleh narasumber kita bahwa pengisian capaian output mempengaruhi IPA Bapak Ibu sekalian, mempengaruhi eselon 1 Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, mohon segera ditindaklanjuti ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Dan pengiriman
disampaikan oleh Pak Tulus bahwasannya pengiriman capaian output untuk bulan Januari sampai dengan Maret berakhir 10 April. Bukan berarti menunggu sampai 10 April. Yang tadi saya sampaikan agar segera menindaklanjuti, agar segera mengerjakan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, acara kita ditutup pada siang hari ini. Sebelumnya mohon buka Bapak Ibu buka kameranya, kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Bu, izin Bu bertanya sedikit Bu. Ya, silakan Pak Immanuel. Mau memastikan ini Pak sama Pak Tulus untuk yang hitung otomatis tadi itu khusus satu layanan atau yang lain bisa Bang? Seperti yang 12 Ya. operasi. Oh iya, dia khusus yang layanan aja. Untuk yang lain belum bisa, Bang. Jadi kalau Yang lain nggak bisa Bang ya? Khusus layanan Bang yang ya? lain semua di luar layanan masih harus hitung manual. Oke, siap Bang. Thank you Bang. Iya. Jadi nanti masih harus memperhatikan output di lapangannya seperti apa. Ya. Oke. Terima kasih Bang. Yuk. Aku. Baik, Bapak Ibu, kita buka kamera ya. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi kita kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu dibuka. Baik, yang pertama. 3, 2, 1. Selanjutnya. 3, 2, 1. Jangan malu-malu buka kamera. Ya, Bapak Ibu. Iya, Bang. Apa? Dibuka saja kameranya ya, Pak, Bu. 3, 2, 1. Oh ya, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya foto bersama kita, berakhir pula kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk pelaksanaan tugas kita masing-masing. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap dalam kegiatan kita pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa absen. Yang belum absen ya, yang saya sampaikan ada link chat. Demikian, terima kasih kepada narasumber kita, Pak Tulus Marbun, Pak Rocky, dan Ibu Melda sebagai Kepala KPPN Bali G. Demikian, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Horas. Horas, terima kasih Bu Oni. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih Bu. Iya. Ini Zoom-nya masih terbuka ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau konsultasi terkait hal-hal yang lain juga silahkan di luar capaian aktu tadi. Dari KPU Taput boleh masuk lagi Pak Tulus. Silakan. Bang. Kan semalam kami udah konsultasi sama Bu Dinda kan Pak, yang soal penambahan supplier, dan kami lihat sudah ada ya, Pendaftaran supplier tipe tipe 6 itu yang ada pegawai yang bukan dari kami. Oh iya, yang kemarin ya, yang sifatnya tipe 6. Ya, gimana? Nah, jadi kami lihat di monitoring ADK kontrak dan suppliernya itu Bang, sudah ada, dan sudah ada keluar NRS di situ Bang. Sudah ada NRS-nya? NRS-nya, karena dia kan benar-benar baru kan, orang baru ya. Iya, berarti itu ya pas lagi Kok tadi ada sekarang nggak Bang? Itu mungkin lihat yang lain kali itu. Enggak loh Bang. Tadi aku lihat ada NRS dan ini. Coba dicek lagi ini, di Omspan sudah muncul nggak? Coba dicari pencarian data supplier di Omspan. Pakai apa nomor rekening yang BRI ya? Kalau dipakai di KPU Taput Iya, ya. iya Bang. Di PPA.
Coba masuk ke komitmen cari data supplier yang di Omspan, nanti gunakan rekening BRI-nya. Ngomong-ngomong, oh ini Bang, di monitoringnya ADK belum diproses Bang? Oh, berarti memang belum di ini ininya ya, di supaya Belum, Siap, di KPP-nya belum Bang? aku sampaikan. Bisa di WA kan ke aku ininya, bukti pengirimannya. Oh, bukti pengiriman apa ini Bang? Pengirimannya yang kemarin coba di WA ke aku biar nanti aku teruskan ke. Yang masuk ke bukti pajak ya SSP. Oke Bang. Itu yang tanda bukti upload maksudnya kan Bang? Iya, tanda bukti upload PDF itu. Oke Bang, siap kami kirimkan Bang. Oke. Itulah surat apa? Surat setoran pajak. BPKAD Samosir besok mau ke sini. Mau konsul. Ya, mau konsul katanya. Oh iya itu ya. Ya, suruh aja kali bawa orang BPMD ya. Ya jangan, cuma aku suruh nanti datang malah jadi aku yang ini. Aku udah bilanglah sama Bu Dita, kalau umpamanya ini biar aku kasih tahu supaya orang itu ngikutkan orang BPMD. Iya. Hah? Kenapa tersinggung kak? Gak maksud aku kalau umpamanya perlu, karena kita belum ada penyaluran dana desa, supaya aku bilang supaya bawa orang BPMD, ya maksud aku. Tapi ya, ini dulu lah dengan Bu Dita. Atau dengan... Halo Pak Tulus. Ya, kenapa? Mau penjelasan lagi tentang yang layanan tadi. Siapa yang mau menjelaskan? Saya atau Bapak yang menjelaskan maksudnya? Enggak mau minta penjelasan dari Bapak, cuma saya sampaikan case-nya kan gitu. Ya, gimana? Kan yang hitung otomatis itu tadi untuk yang layanan. Iya. Itu satu layanan atau 12 layanan? Iya. Kalau yang layanan itu Pak, dia tinggal kita klik otomatis saja. Yang lainnya nggak perlu diapa-apain. Apa yang hasil dari otomatis itu, itulah dia. Tapi kita kan kayak pembayaran gaji kan 12 layanan. Iya. Saya coba hitung otomatis. Hmm. Harusnya kan kalau bulan Januari sudah kita hitung otomatis dia RVRO-nya kan berisi satu layanan kan begitu. Iya. Ini tetap dia masih nol. Kita coba di bulan 2 hitung otomatis harusnya RVRO-nya harus dua layanan kan gitu kan? Enggak, dia tidak kumulatif, dia bulanan Pak. Dia tetap satu nanti tuh. Berarti biarkan aja dia RVRO-nya nol. Iya, jadi dia sifatnya tetap dia bulan. Jadi dia tidak jadi dua umpamanya. Ya kalau jadi dua di situ nanti bulan 2 aja sudah jadi 3 nanti. 1 di bulan 1, 2 di bulan 2, udah 3. Jadi dia memang per bulan. Nah, itu makanya output dari proses otomatis itu tinggal kita simpan aja Pak. Karena itu memang sudah sistem, dia sudah mengambil langsung realisasi dari Sakti. Nah, dia yang di 12 layanan setelah kita hitung otomatis, tombol simpannya nggak aktif. Maksudnya? Kan sudah kita klik hitung otomatis yang outputnya 12 layanan. Kita kerjakan, sudah kita hitung, klik tombol hitung otomatis. Harusnya kan disimpan. Ya, klik. Nah, ini tombol simpannya nggak aktif ya. Klik dulu kegiatannya lagi baru simpan. Klik dulu kegiatannya lagi baru simpan. Coba dulu Pak ya. Baru bisa muncul simpannya kan. Oke. Makasih Pak ya. Yuk.
Oh, punya ini sudah. Excelnya yang udah berhasil itu Bang. Nggak ada di flash disk kemarin aku bikin, nggak tahu gimana karena kan di flash disk. Baru kayaknya masih ada tinggal di laptop dia. Di laptopnya sih Si Berry. Nggak ada sama laptop hitam sekali. itu. Hmm? Laptop hitam. Di tadi apa aja minta